Latar belakang, perusahaan consumer goods ini telah lama menguasai pasar urban melalui jaringan distribusi modern dan tradisional yang solid. Namun, dalam 2 kuartal terakhir, terjadi penurunan penjualan yang tajam di sejumlah kota besar. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat wilayah perkotaan menyumbang 60% dari total pendapatan nasional perusahaan. Kronologi kejadian, kuartal pertama, penjualan di wilayah urban masih sesuai proyeksi. Awal kuartal kedua, data menunjukkan penurunan volume pembelian dari retail modern di kota besar. Pertengahan kuartal kedua, konsumen mulai beralih ke produk kompetitor yang lebih agresif secara harga dan kampanye digital. Akhir kuartal kedua, penjualan turun 35% dibandingkan kuartal sebelumnya. Laporan tim lapangan menyebutkan terjadi penurunan minat dari toko dan supermarket besar. Kuartal ketiga, penurunan semakin meluas ke sektor toko tradisional, sementara awareness produk baru minim. Pihak yang terlibat, sales eksekutif wilayah urban, area sales manager, tim trade marketing, tim digital marketing dan brand communication, distributor dan subdistributor, retail modern supermarket, minimarket dan tradisional, konsumen akhir, tim riset pasar, bisnis intelligence. Masalah utama, terjadi disrupsi minat beli konsumen dan loyalitas retail terhadap produk perusahaan di wilayah perkotaan akibat kombinasi dari lemahnya adaptasi strategi pemasaran, pergeseran preferensi konsumen urban, dan tekanan dari kompetitor yang lebih inovatif secara digital dan promosi. Dampak terhadap perusahaan, penurunan pendapatan secara nasional yang cukup signifikan, berkurangnya sales space di retail modern karena produk kurang laku, menurunnya moral dan motivasi tim sales yang bekerja di lapangan, berkurangnya daya tawar perusahaan terhadap mitra distribusi utama, ancaman hilangnya market share ke kompetitor utama. Analisis penyebab metode 5 WISE. 1. Mengapa terjadi penurunan penjualan di kota? Karena konsumen urban tidak lagi memilih produk kita. 2. Mengapa konsumen urban tidak memilih produk kita? Karena kompetitor menawarkan produk yang lebih menarik dari sisi harga dan promosi digital. 3. Mengapa kita kalah dalam promosi digital dan harga? Karena strategi kita masih fokus pada metode distribusi dan kampanye konvensional. 4. Mengapa strategi tidak berubah? Karena tidak ada pembaruan data pasar dan perilaku konsumen terbaru yang dijadikan acuan. 5. Mengapa data pasar tidak diperbarui? Karena belum ada sistem integrasi antara divisi sales, marketing, dan riset yang responsif terhadap tren lokal. Solusi: lakukan riset pasar mendalam untuk memahami perilaku konsumen urban pasca pandemi dan tren saat ini. Perkuat kolaborasi antara tim sales dan tim digital marketing untuk menyusun strategi hibrid. Buat kampanye promosi yang kontekstual dan terpersonalisasi bagi segmen urban. Dorong keterlibatan retail modern dengan program loyalitas, insentif khusus, dan materi promosi digital. Lakukan pelatihan ulang bagi sales eksekutif mengenai digital channel engagement dan adaptasi tren pasar. Evaluasi penempatan produk dan relaun dengan pendekatan brand refresh bila perlu. Preventif dan pembelajaran. Perusahaan wajib memiliki mekanisme pemantauan pasar yang agile dan berbasis data real-time, terutama di wilayah sensitif seperti kota besar. Tim sales tidak bisa bekerja sendiri, keterpaduan strategi dengan marketing dan R&D sangat penting. Tren konsumen urban berubah cepat, perusahaan harus proaktif, bukan reaktif. Perlu ada sistem early warning berbasis data untuk mendeteksi penurunan sejak dini dan memicu tindakan korektif. Pelatihan adaptif dan peningkatan digital skill untuk tim sales menjadi investasi strategis, bukan pilihan.